kepada Ibu Moderator, izin share screen. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Dianti. Abstrak kali ini kami adalah tim yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya, kemudian sebagai pelaksana, kemudian ada Ibu Tuti Aswani sebagai perumus, dan Bapak Untung Suseno Sutarjo sebagai pengarah dari penulisan abstrak yang saya paparkan. Judulnya adalah pemanfaatan donasi untuk membuka rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Abstrak ini kami ambil sebenarnya dari laporan kasus yang kegiatan kami 2 bulan terakhir, yaitu dari akhir bulan Juni, Juli, dan Agustus. Tapi untuk abstrak kali ini laporan per 30 Juli 2021. Latar belakang adalah yaitu ketika kita melihat kondisi bor tempat tidur dari COVID-19 pada laporan COVID di rumah sakit tanggal 20 Juni 2021 dan 2 Juli 2021, di mana ada 4 daerah, hampir semua daerah rata-rata itu terjadi peningkatan kondisi bor tempat tidur COVID. Di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, yaitu dari 80 hampir mencapai 90 pada bulan Juli, tanggal 2 Juli 2001. Yang lengkapnya untuk wilayah DKI Jakarta yaitu ini yang terdiri dari bor isolasi itu di line yang warna orange. Dari 20 Juli itu di sekitar angka 86%, pada 2 Juli meningkat menjadi 91%. Kemudian yang tempat tidur intensif care-nya itu meningkat juga dari 88 pada 20 Juni ke 2 Juli itu mencapai 93%. Makanya kemudian ada kebijakan untuk mendirikan rumah sakit darurat COVID. Ada berbagai tempat untuk Jakarta ditempatkan di rumah sakit darurat COVID Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Jadi dari instruksi itu per tanggal 2 Juli, kemudian diinstruksikan bahwa rumah sakit darurat haji ini harus bisa beroperasi, harus bisa dibuka yaitu pada tanggal 7 Juli. Jadi dari tanggal 5 hari, sekitar 5 hari kita bekerja untuk gimana caranya membuka rumah sakit darurat COVID ini untuk menampung pasien-pasien COVID yang udah tidak tertampung di 192 rumah sakit yang ada di Jakarta. Jadi strategi yang diutamakan ketika untuk menurunkan penurunan kurva dari peningkatan bor COVID ini, yaitu ada 4 cara, yaitu untuk implementasi health protocol. Terus kemudian ada testing, tracing, and isolation, kemudian ada vaksinasi, dan yang keempat adalah treatment. Nah, di sini yang kami angkat adalah yang strategi keempat ini terkait dengan penanganannya. Dan kemudian ketika itu kita mengajak dari para perusahaan swasta yang pada saat itu adalah tergabung dalam Eurochamp. Jadi ada berbagai perusahaan-perusahaan di dalamnya yang kita ajak untuk membantu pembukaan rumah sakit darurat COVID. Karena kalau untuk menunggu dari istilahnya pemerintahan atau Kemenkes, maka akan agak panjang birokrasi, yaitu kami harus merubah RKA-KL seperti itu. Jadinya kita memanfaatkan dari
donasi-donasi perusahaan-perusahaan swasta ini untuk pembukaan pertama, istilahnya untuk mempercepat proses pembukaan rumah sakit darurat COVID tersebut. Ini untuk treatment sebenarnya ada tiga cara yang digunakan, yaitu tempat isoter, yaitu ada isolasi terpusat. Di situ juga ada peran dari filantropi, donatur-donatur di situ. Kemudian ada rumah sakit darurat COVID yang diangkat pada abstrak kali ini. Kemudian ada bantuan juga alat kesehatan ke daerah ketika daerah-daerah tingkat kejadian COVID-nya meningkat, maka ada distribusi alat kesehatan ke daerah, terutama adalah seperti gambar, yaitu oksigen concentrator dan oximeter. Ini wujud dari rumah sakit COVID, gudang dari rumah sakit darurat COVID di Pondok Gede. Ketika awalnya, dan ini adalah HCU yang ada di Tower A, ini ketika waktu tanggal 7 Agustus, ketika mau dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi. Kemudian di abstrak ini yang akan kita fokuskan adalah terkait pengelolaan donasi dari donatur ke PADK, kemudian yang stakeholder dari primernya yaitu adalah Ditjen Pasienkes yang bertugas untuk mendistribusikan kepada rumah sakit pengelola di rumah sakit darurat COVID asrama haji. Ada 5 rumah sakit UPT yang berperan menjadi pengelola di sana, yaitu ada rumah sakit Pusat Jantung Nasional, ada rumah sakit Darmais, kemudian rumah sakit Suhardi Surjan di Bogor, kemudian maafkan saya lupa yang keduanya. Di Grogol. Tapi ini ada beberapa rumah sakit yang berperan mengelola untuk di rumah sakit darurat asrama haji karena kita membuka 5 tower di sana. Kemudian ini adalah terkait ketika kita melakukan penyelenggaraan rumah sakit darurat COVID haji ini, ada kebutuhan yang diajukan oleh rumah sakit pengelola, baik langsung dari rumah sakit pengelola yaitu rumah sakit Darmais contohnya, kemudian ada yang melalui Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Ada sekitar 103 jenis kebutuhan barang yang mereka butuhkan untuk pembukaan rumah sakit darurat COVID ini yang disampaikan ke kami untuk disampaikan kepada para donatur untuk memberikan donasinya sesuai kebutuhan. Tapi karena di birokrasi ini kita untuk pengambilan keputusan kita harus mempunyai dasar, makanya harus ada surat dulu yang masuk ke kami. Sedangkan proses pembukaan rumah sakit darurat COVID ini harus secepatnya, istilahnya dalam 5 hari. Jadinya untuk gelombang pertama, awal-awal kita menerima donasi itu, kita belum memakai surat kebutuhan barang dari rumah sakit pengelola ataupun Satker, satuan kerja yang mendistribusikan barang-barang ini untuk digunakan di rumah sakit darurat COVID haji. Jadi berdasarkan kesepakatan ketika kita melakukan rapat-rapat awal, yaitu ketika awal-awal pembukaan rumah sakit COVID. Jadi apa yang kita lihat dari kami sebagai PADK sebagai penerima donasi, yang paling urgent yang ketika kami melakukan observasi awal, yaitu istilahnya seperti bed dan oximeter seperti itu. Jadinya itu yang kita kemukakan awal kepada para donatur untuk disampaikan ke kami. Donasinya ini ada sekitar 103 dan semuanya terkait dengan alat-alat kesehatan ataupun persediaan medis habis pakai. Namun ketika kita
berhubungan dengan para donatur yang bukan dari bidang kesehatan, maka ketika kebutuhan itu belum ada, kebanyakan awal-awal adalah memberikan sesuai yang mereka miliki. Jadi ketika perusahaan-perusahaan tertentu memiliki produk apa, mereka sampaikan ke kami. Jadi seperti ada perusahaan GGF, Giant Food, yaitu dia memberikan buah-buahan kepada kami. Kemudian ada yang memberikan susunya, produk susunya, ataupun minuman isotonik, ataupun mineral, multivitamin, shampoo, sabun mandi, hand sanitizer, ataupun disinfektan liquid yang mereka miliki. Maksudnya produk-produk dari perusahaan mereka. Kemudian ada persediaan medis yang memang perusahaan-perusahaan tersebut yang awal-awalnya kita minta itu terkait APD, kemudian ada spade, gloves, shoes cover, goggles. Nah, untuk awal-awal ketika ini agak cerita lucu, bukan lucu tapi bukan lucu dalam arti negatif, tapi istilahnya ketika kita berhubungan dengan para donatur yang memang bukan di bidang kesehatan. Jadi untuk barang donasi ada yang miss. Jadi ketika seperti ini APD yang digambar di foto ini itu kekecilan. Jadi awal-awal kami untuk memberikan donasi kepada nakes dan ketika berkoordinasi dengan nakes ya kan dipakai dulu istilahnya. Nah seperti ini. Jadi ada gap yang kita temui dari barang donasi dengan kebutuhan dari para nakes. Sedangkan ketika telah ada kebutuhan, kemudian dengan berjalannya waktu sekitaran 2 minggu, makanya alat-alat atau kebutuhan yang diperlukan oleh rumah sakit itu sudah bisa sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh rumah sakit pengelola. Jadi ketika ini emergency yang gambar yang di kiri, yang di alat kesehatan ini emergency trolley. Emergency trolley udah memenuhi yang kebutuhan yang diminta oleh rumah sakit pengelola tersebut. Kemudian ini adalah daftar donatur yang melalui PADK. Sekarang per Agustus ini sudah ada 21 donatur yang sebelumnya masih sekitar 17. Jadi donatur ini saling sambut menyambut. Jadi ketika satu memberikan, kemudian mereka tergabung dalam grup yang Eurochamp, jadi saling memanggil teman-temannya. Jadi perusahaan-perusahaan apa yang bisa digabungkan dalam WA group, kalau kita membuatnya WA group kepada donasi-donasi ini. Jadi ketika kebutuhan ini kita surat kasih ke mereka dan mereka memberikan sesuai dengan kebutuhan yang kita minta ataupun produk yang mereka bisa bantu ke kami. Jadi kalau dari kembali ke slide sebelumnya. Ini jadi antara kebutuhan yang diperlukan rumah sakit darurat haji dengan kemudian jenis donasi yang diberikan sebenarnya tidak 100% memenuhi kebutuhan rumah sakit darurat COVID karena ada barang-barang yang tidak ada dalam daftar jenis barang yang dibutuhkan. Jadi ketika seperti minuman atau makanan. Tapi dalam proses perjalanan, karena nggak mungkin kita barang donasi kita tolak, jadi kita manfaatkan dan kita pergunakan akhirnya untuk pemenuhan nutrisi dari nakes. Jadi dari sisi psikologis si nakes. Karena ada barang-barang merek yang seperti susu, coklat, UHT yang mereka gemari, akhirnya itu laris. Ataupun multivitamin yang bisa jamu, multivitamin kita berikan kepada para nakes. Kemudian ada barang-barang seperti sabun yang bisa dimanfaatkan kepada kedua belah pihak, bisa pasien ataupun kepada para nakes seperti itu. Jadinya istilahnya saling melengkapi. Jadi seperti yang dipaparkan sebelumnya oleh Pak Yogi ya, istilahnya bahwa donasi itu bukan untuk menggantikan dari kebutuhan dari yang berwenang untuk memenuhi kebutuhan, tapi dia melengkapi apa yang belum bisa dipenuhi oleh pemberi kebutuhan tersebut, seperti ya dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi para perusahaan swasta ini melengkapi apa yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah, karena kami
melihatnya adalah hal yang paling utama untuk pendirian tersebut. Sedangkan perusahaan swasta itu memberikan hal-hal yang mereka yang bisa mengimbangi, yang bisa melengkapi. Dari laporan tersebut, dari penyelenggaraan, dari proses penyelenggaraan donasi ini, kemudian ini kalau dalam penelitian seperti penelitian induktif ya, makanya kami ngambil konseptual paper, yaitu dengan dari semua itu bisa digabungkan dalam model kolaboratif governance menurut Ansel dan Gass. Jadi kami simpulkan dalam suatu konsep yaitu kolaboratif governance yang menurut Ansel dan Gass ini, yaitu yang terdiri dari 3 unsur. Ada starting condition, yaitu terkait dengan kondisi awal dari para pihak yang terlibat, yaitu dari perusahaan. Di sini adalah perusahaan swasta, atau kita bisa sebut stakeholder pendukung, secondary stakeholder. Kemudian dari yang stakeholder pertama atau primary stakeholder, yaitu dari sini adalah pasienkes sebagai pendistribusi kepada rumah sakit darurat COVID. Kemudian ada stakeholder kunci, yaitu di sini adalah yang berwenang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan, yaitu di sini adalah PADK, karena dia yang merupakan jembatan antara pasienkes atau RSDC rumah sakit darurat COVID Pondok Gede dengan para donatur. Kemudian ada unsur lagi adalah institutional design, yaitu di sini adalah ketransparansian, proses transparansi kami, kemudian dengan aturan-aturan prosedur yang harus dilewati. Jadi kami sampaikan juga kepada para donatur dan kepada para pihak yang terkait administrasi. Jadi kami sampaikan, karena kalau donasi di pemerintahan itu paling krusial itu adalah administrasi. Jadi banyak temuan-temuan yang mungkin agak jadi seperti mungkin ke arah negatif ya kayak gitu, karena 1-2 hal adalah mungkin karena administrasi yang tidak lengkap. Makanya kami lakukan itu sebelumnya, sebelum berhubungan dengan donasi dan menyampaikan kepada rumah sakit darurat COVID. Kemudian ada unsur ketiga, yaitu facilitative leadership, yaitu including empowerment. Jadi di sini adalah kefleksibelan kredibilitas dari pemimpin. Di sini adalah Kapus PADK. Beliau merupakan sebelumnya adalah direktur fasilitas pelayanan kesehatan, direktur pasienkes, yang banyak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan alat kesehatan ataupun perusahaan-perusahaan besar untuk donasi seperti ini. Jadinya dengan yaitu yang mendorong akhirnya kemudian Pak Menteri menginstruksikan kepada Kapus PADK untuk fasilitasi donasi ini. Dari 3 unsur tersebut terjadi sistem kolaborasi yang ini prosesnya dari yang awalnya kebutuhan tidak sama, donasi yang tidak sama dengan kebutuhan yang dengan jenis kebutuhan yang diperlukan seperti itu. Kemudian kita keterbukaan istilahnya dengan para donatur. Jadi kepentingan mereka apa kita akomodir. Kalau kepentingan mereka adalah terkait dengan mungkin publikasi di media mereka, kita sharing seperti itu juga. Kemudian kalau terkait kami adalah kelengkapan dari administrasi, itu juga dengan para donatur kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kami butuh berkas-berkas seperti ini. Itu jadi kita kondisikan, jadi tidak asal langsung menerima barang. Kemudian ada juga yang ingin memberikan donasi sesuai yang mereka mau, kayak gitu. Ada ya istilahnya waslap biasa, tapi kemudian kami tolak karena kepentingannya urgennya untuk rumah sakit darurat COVID ini. Kemudian ada produk-produk yang mungkin nggak cocok seperti kopi. Kalau kopi untuk apa seperti itu. Jadi itu ada hal-hal pertimbangan yang intermediate outcomes. Jadi kita minta mengganti mereka untuk apa yang bisa mereka berikan kepada kita. Kemudian ada face-to-face dialog. Jadi untuk negosiasi, jadi untuk membangun kepercayaan ini, jadi kami ada juga komunikasi informal seperti itu untuk
membangun Permisi. kepercayaan dengan para donatur, sehingga Karena waktunya sudah penyelenggaraan habis, dari monggo langsung kesimpulan saja. oh ya, Iya, COVID impact ya. Ya. Maaf. nggak apa-apa. Halaman selanjutnya ini unsur-unsur dalam kolaborasi seperti yang tadi disebutkan, itu pengetahuan akan kondisi awal, kepemimpinan yang memfasilitasi, kejelasan prosedur, dan keterbukaan pelaporan. Kemudian ada mode kolaborasi tata kelola pemerintahan dalam penanganan COVID-19 untuk RSDC Asrama Haji Pondok Gede antar stakeholder ini, baik internal, suatu institusi pemerintah maupun dengan pihak non-pemerintah, terjalin dengan baik ketika terjadi saling pengertian akan kebutuhan masing-masing pihak dan fleksibilitas dalam pengimplementasiannya. Keberhasilan penyelenggaraan RSDC ini baru apa yang kami lihat, apa yang kami lakukan, yaitu dapat dibuka dalam 5 hari. Kemudian ada tawaran donasi dari donatur yang masih tetap berlangsung, namun karena RSDC ini sudah penurunan COVID, maka di stop. Kemudian ada barang donasi melengkapi kebutuhan yang belum dapat dipenuhi pemerintah dengan maksimal, seperti tadi sudah saya jelaskan, sebutkan sebelumnya. Kemudian ada fleksibilitas dari pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang untuk win-win solution, baik administrasi dan akomodiran kepentingan berbagai pihak. Terima kasih. Mohon maaf jika melebihi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.